say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 220222076 dari regular AP2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah perilaku organisasi dan human relation. Dalam video ini saya akan membahas materi terkait kajian perilaku kelompok dalam organisasi karya Jainul Abidin dan Yani Suryani. Adapun definisi kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Dalam interaksi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai. Kem dan Chandra mengemukakan ada 4 ciri utama kelompok, yaitu yang pertama, anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai satu tujuan bersama. Yang kedua, hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut di antara mereka biasanya berbeda-beda. Terus yang ketiga, dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada yang namanya pimpinan dan pengikut. Dan yang terakhir yaitu karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai dengan tingkah laku dan sistem nilai bersama. Anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut. Selanjutnya, beberapa bentuk dan jenis kelompok sesuai dengan karakteristik yang menyertainya. Yang pertama, atas dasar ukuran kelompok. Di sini terbagi menjadi kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil, suatu kelompok yang dapat digolongkan ke dalam bentuk kelompok kecil apabila ukurannya mulai dari 2 sampai dengan 20 orang. Sedangkan kelompok besar adalah anggota kelompok di atas 20 sampai 30 orang. Yang kedua yaitu atas dasar hubungan di antara anggota. Di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang kecil ukurannya, namun tidak semua kelompok kecil adalah kelompok primer. Ciri kelompok primer adalah kelompok-kelompok kecil yang agak langgeng, permanen, dan yang berdasar kenal-mengenal secara pribadi antara anggotanya. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, hubungannya bersifat impersonal, segmentasi, dan didasarkan pada asas manfaat. Yang ketiga, atas dasar terpaan perubahan. Berdasarkan sifat kelompok terhadap terpaan perubahan, maka dikenal ada jenis kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara tetap mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Terus, kelompok tertutup adalah kelompok yang kecil kemungkinannya untuk menerima perubahan dan pembaharuan. Kelompok tertutup ini cenderung untuk tetap menjaga kestabilan yang telah ada. Yang keempat yaitu atas dasar identifikasi diri, dibedakan menjadi kelompok in-group dan kelompok out-group. Kelompok in-group adalah suatu kelompok yang dipandang oleh seseorang sebagai miliknya dan mewakili identitasnya. Sedangkan kelompok out-group adalah kelompok yang tidak mewakili identitas diri seseorang dan orang tersebut tidak merasa memiliki kelompok tersebut. Yang kelima itu atas dasar penyelesaian masalah. Dilihat dari cara kelompok menghadapi suatu masalah dan mengajak anggota untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah, maka ada 2 jenis pendekatan yang bisa dilakukan kelompok. Yang pertama yaitu kelompok deskriptif, kelompok yang dominan melakukan pemecahan masalah dengan pendekatan deskriptif, yakni membantu anggota-anggota kelompok memahami bagaimana biasanya memecahkan masalah dengan mengklasifikasi masalah berdasarkan proses pembentukan alami dari apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirnya setiap anggota, lalu menyepakati secara bersama dan menyelesaikan masalah kelompok tersebut. Yang kedua itu kelompok perspektif, kelompok yang menggunakan agenda yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk membantu kelompok memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Dan yang keenam, atas dasar pola interaksi dibedakan menjadi 2, yaitu
Kelompok coacting. Kelompok coacting adalah kelompok yang masing-masing anggotanya dapat bertindak sendiri, tetapi semua mengarah pada tercapainya tujuan kelompok atau tujuan bersama. Yang kedua itu kelompok counteracting, kelompok yang terbelah karena masing-masing anggota mempunyai tujuan yang berbeda atau berlawanan. Selanjutnya tahap perkembangan kelompok. Ada 5 tahap perkembangan kelompok menurut Robbins and Judge, atau lebih dikenal dengan model 5 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan, forming. Tahap pertama dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian mengenai struktur, maksud, dan tujuan serta kepemimpinan kelompok. Para anggota melakukan uji coba untuk menemukan tipe-tipe perilaku apakah yang dapat menjadi dasar perilaku kelompok dan memahami tim kerja diterima dengan baik. Tahap yang kedua yaitu tahap keributan, storming. Tahap kedua dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh konflik di dalam kelompok, artinya para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan adanya kendala-kendala yang dikenalkan oleh kelompok terhadap individualitas. Tahap keributan adalah tahap konflik di dalam kelompok. Yang ketiga yaitu tahap penormaan, norming. Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh hubungan akrab dan kekohesifan, kesaling tertarikan terhadap penormaan. Adalah tahap di mana perkembangan hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat saling tertarik. Sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Tahap ini selesai jika telah terbentuk struktur kelompok yang kokoh dan menyesuaikan harapan bersama. Yang keempat yaitu tahap pengerjaan, performing. Tahap keempat dalam perkembangan kelompok di mana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik. Yang kelima, tahap penundaan. Tahap terakhir dalam perkembangan dengan ciri kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, bukan melaksanakan tugas. Teori pembentukan kelompok. Teori-teori pembentukan kelompok terdiri dari teori kedekatan, yang mana teori ini menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Terus yang kedua yaitu teori interaksi. Teori interaksi berdasarkan pada aktivitas interaksi dan sentimen, perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Selanjutnya teori yang ketiga, teori keseimbangan. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada orang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, dan otoritas di mana menanggapi suatu tujuan. Teori yang terakhir, teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan semuanya memainkan peran di dalam teori ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait materi kajian perilaku kelompok dalam organisasi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.